Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Haleluya. Saya berdoa kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Ya, sepanjang 1 bulan ini kita akan berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku. Amin. Ya, ini adalah satu mazmur yang sangat dikenal oleh semua orang Kristen, dan saya yakin ini juga menjadi satu kalau kita nyanyikan atau kalau kita baca ayat ini menggugah hati untuk kita bisa memiliki satu pemahaman dan pengertian yang sama dengan yang Daud alami. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena di kondisi seperti sekarang ini sangat diperlukan sebuah ketenangan, sangat diperlukan sebuah kondisi keadaan di mana kita benar-benar meyakini ada yang menjamin kehidupan kita. Nah, kita akan baca bagian dari ayat ini dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Coba kita akan baca bersama ayat ini. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Di depan sudah ada. Kalau Bapak Ibu nggak bawa handphone, ya, kita akan baca 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin, saudara. Nah, ini adalah sepenggal karena nanti kita akan melihat di ayat-ayat berikutnya di minggu-minggu yang akan datang. Tetapi kita akan belajar merenungkan dari dua ayat ini. Nah, saudara, ini merupakan sebuah pengakuan iman yang sangat luar biasa, di mana Daud menggambarkan dirinya sebagai seekor domba, sedang Tuhan itu digambarkan sebagai seorang gembala. Nah, Bapak Ibu, mungkin saudara pernah merenungkan di dalam Alkitab ada banyak penggambaran yang notabene kalau kita renungkan baik itu sangat luar biasa. Jadi Tuhan digambarkan gembala, kita domba. Artinya bahwa gembala itu memelihara, menjaga, melindungi, itu gembala. Dan kalau saudara melihat di dalam Alkitab juga dikatakan ada penggambaran. Dia itu Tuhan, kita ini hamba. Berarti kita melakukan bagian kita dan Tuhan itu akan memberikan upah yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Di Alkitab juga dijelaskan dia itu Bapa, kita ini anak. Artinya apa? Orang tua itu akan selalu menjaga, melindungi, bahkan menjamin keselamatan, bahkan ada warisan yang diberikan. Nah, itu sedikit hal tentang penggambaran itu. Nah, hari ini kita merenungkan bahwa Tuhan itu gembala dan kita ini domba. Daud menggambarkan itu. Kenapa? Karena ada hal yang sangat luar biasa terjadi atas kehidupannya. Ada yang melatar belakangi tulisan ini diberikan. Ya, tulisan ini diberikan. Nah, saya ajak saudara untuk kita merenungkan kejadian beberapa waktu hari-hari ini yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Ya. Khusus untuk ibu-ibu, saya yakin beberapa waktu kemarin sempat terbawa kepada satu suasana, ya, di mana yang namanya minyak goreng itu harganya melambung tinggi, benar kan? Ya, saking tingginya sampai akhirnya banyak yang komplain, banyak yang protes, banyak yang demo. Bahkan kemudian dibuka pasar murah di minimarket dikasih sebuah harga yang sangat luar biasa, yang tadinya harganya segini diturunkan. Tapi efeknya apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah semua orang yang mengalami kepanikan dan kecemasan, mereka berbondong-bondong pergi ke minimarket.
Bahkan ya, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di media sosial, ada pintu minimarket yang sampai jebol. Gara-gara apa? Gara-gara semua berebut pengen cepet-cepetan dapat minyak itu, saudara. Ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, pokoknya mumpung harganya murah, katanya begitu. Nah, tetapi dari situasi itu ada satu istilah kedokteran ya yang diberikan, yaitu anxiety disorder atau disorder. Ini adalah sebuah istilah kedokteran atau anxiety attack, yaitu di mana seseorang mengalami yang namanya gangguan kecemasan atau diserang dengan rasa cemas yang akut, saudara. Ya, semua orang itu memiliki rasa cemas, tetapi rasa cemas yang berlebihan maka itu menjadi sesuatu yang perlu diatasi. Nah, anxiety disorder ini adalah sistem alarm dalam tubuh kita yang akan merespon dikala ada ancaman, dikala alam bawah sadar kita atau kehidupan kita mendapat tekanan, dikala situasi yang ada di sekeliling kita itu menekan dan membuat stres, membuat galau, membuat tidak nyaman, membuat takut, membuat khawatir. Nah, itu akhirnya akan muncul, Bapak Ibu. Ini sebuah kondisi yang kalau kita nggak ngerti, kadangkala akan menyerang dalam diri kita. Ya, akhirnya apa? Orang yang mengalami kecemasan itu dia akan berbuat sesuatu yang frontal. Ya, dia akan berbuat sesuatu yang kadangkala berlebihan di dalam merespon sesuatu yang terjadi. Ini yang bahaya, saudara. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena adanya sebuah tekanan. Hari-hari ini situasi membuat orang akhirnya mengalami kecemasan yang kadangkala bagi sebagian orang akan menjadi sangat berlebihan. Cemas karena apa? Ya tadi, bisa cemas karena ekonomi, bisa cemas karena kondisi, keadaan, kebutuhan, makan, minum, kesehatan, relasi, hubungan. Nah, itu semua bisa membuat orang akhirnya mengalami kondisi anxiety attack itu. Rasa cemas, mikirin makannya apa, mikirin nanti masa depan saya bagaimana, mikirin tentang waduh flu sedikit sudah mulai panik dan segala macam. It's okay. Tetapi yang membuat akhirnya berkelanjutan itulah yang Tuhan larang di dalam kehidupan kita. Maka dari itu di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 ya, ayat itu Tuhan pesankan sendiri untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, janganlah kita khawatir ya. Jangan kita khawatir akan hidup, akan apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita minum, ya, akan apa yang akan kita pakai. Itu Tuhan pesankan untuk kehidupan kita. Nah, buktinya apa? Hari-hari ini itu yang ada. Semua orang merasa khawatir, iya. Tetapi kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 23 inilah yang terjadi. Daud dia merespon segala sesuatu yang terjadi dengan sebuah perkataan iman bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi sebenarnya fakta yang terjadi apa? Apakah Daud benar-benar tidak mengalami kekurangan? Apakah Daud benar-benar mengalami sebuah situasi yang baik seterus dalam perjalanan hidupnya? Apakah Daud benar-benar mengalami satu kondisi yang aman, tentram, damai? Ternyata enggak, saudara. Ya, ternyata enggak. Kenapa? Karena ahli-ahli Alkitab menafsirkan bahwa pada waktu Mazmur 23 itu dikumandangkan, kondisi Daud sebenarnya sedang ada dalam keadaan tidak baik-baik saja.
Ya. Kondisinya sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Tetapi justru di tengah-tengah kondisi yang seperti itulah dia mencoba membangkitkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia menyatakan sebuah pernyataan, Tuhan adalah gembalaku. Sebuah pengakuan, dia meletakkan Tuhan itu menjadi siapa, menjadi apa dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia ingin berusaha membangun manusia yang ada di dalamnya, manusia yang ada di dalam dirinya. Dia nggak mau terjebak dengan sebuah keadaan, ya. Dia tidak mau terjebak dengan sebuah situasi. Kenapa, Bapak Ibu? Karena begini, saudara, ya. Keadaan luar itu bisa mempengaruhi hati. Benar nggak? Situasi yang ada di sekeliling kita itu kadang-kala bisa mempengaruhi hati kita. Mood kita bisa berubah, ya. Rasa khawatir mulai muncul, rasa cemas mulai ada, rasa takut itu mulai ada. Jadi keadaan luar itu bisa mempengaruhi kondisi hati. Tetapi yang harus kita sadar juga bahwa suasana hati itu juga bisa berdampak keluar, saudara. Ya. Kalau keadaan luar itu tidak mempengaruhi hati, hati kita tetap baik, hati kita tetap positif, maka yang terjadi apa? Yang keluar dari kehidupan kita juga hal yang positif, hal yang baik. Ya. Makanya hari-hari ini kita perlu hati-hati. Ya, di media sosial lagi ngetren yang namanya layangan putus. Nah, siapa ibu-ibu yang suka ngeliat antara Aris, ya, cowoknya Aris, sehingga ada banyak orang yang akhirnya membuat konten menirukan, ya. Setelah menirukan, nggak cuma layangan putus, mungkin yang lain-lain juga ditirukan, saudara. Tapi persoalannya adalah itu terafiliasi di dalam pikiran dan hati atau enggak. Saat saudara nonton televisi, nonton sesuatu, saudara resapi baik-baik, saudara masukkan dalam hati, dalam pikiran, sampai akhirnya pikiran saudara terganggu. Setelah pikiran kita terganggu, mulai mikirnya negatif. Ntar jangan-jangan laki gua selingkuh, ntar jangan-jangan laki gua main perempuan, ntar jangan-jangan laki gua pikirannya negatif. Hati-hati. Ya, kenapa? Karena setelah hati itu terpengaruhi, maka yang keluar dari diri kita itu akan bisa mempengaruhi keadaan selanjutnya. Makanya perlu hati-hati. Ya, perlu menjaga hati kita. Nah, kita lihat sebenarnya apa sih yang mendasari sampai Daud dia menyatakan satu pernyataan yang sangat luar biasa yang ditulis di dalam Mazmur 23 ini. Coba kita lihat dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasalnya yang ke 18 sampai pasal 22. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, semua lengkap. Tetapi saya rangkum ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama begini, kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam 1 Samuel pasal 18, ya, saudara bisa menemukan di mana pada waktu itu Daud dia pergi ke medan perang. Ya, dia pergi ke medan perang untuk nyusul, ya, pasal 17, mulai dari pasal 17. Dia nyusul kakak-kakaknya dan dia melihat seorang prajurit yang gede banget namanya Goliat. Jadi di situ dia berperang dengan Goliat. Pada waktu Saul bertanya, kamu masih kecil, mukamu masih kemerah-merahan, apa kamu memang sanggup melawan Goliat yang tinggi, besar, tukang perang itu? Daud berkata begini, Tuhan, memang saya mengembalakan kambing domba ayah hanya 2-3 ekor, nggak banyak, ya. Tetapi saya pernah mengalahkan beruang, saya pernah mengalahkan singa. Jadi dia mulai melawan Goliat itu. Yang terjadi apa? Akhirnya dia menang.
pasukannya kalah, Goliat mati. Nah, setelah Goliat mati yang terjadi apa? Bangsa Israel, para perempuan-perempuan bernyanyi, saudara. Mereka menyanyi mengeluh-elukan Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Jadi dia tenar. Dalam titik kesuksesan itu ada banyak orang yang mulai berikan aplaus sama dia, memberikan sebuah penghormatan yang sangat luar biasa. Tapi saudara, apa yang terjadi? Di sisi lain, Saul mengalami kecemburuan, dia jealous, saudara. Daud dielulukan membuat Saul dia sakit hati. Apa yang dia kerjakan? Akhirnya dia berusaha untuk membunuh Daud. Ya. Pada waktu Saul kerasukan, Daud dipanggil untuk main kecapi. Roh jahat itu minggir dari Saul, tapi kemudian apa? Dia ambil tombak, dia mau bunuh Daud, saudara. Sampai akhirnya nggak berhenti di situ. Daud dikejar oleh Saul. Dia lari dari kota ke kota, dia pergi menghindar dari Saul. Bukan karena nggak berani, saudara, tetapi dia memberikan penghormatan kepada orang yang dia anggap sebagai pemimpin. Dia lari, saudara. Dia merasa takut, dia merasa cemas, dia merasa stres. Bahkan ada satu momen, coba kita lihat di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-21, pada waktu dia ada di Gad, di kota yang bernama Gad, dia sempat berpura-pura menjadi orang gila. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya. Di dalam 1 Samuel pasal 21 di kota No, ya, dia berbohong. Ya. Rasa takut itu membuat dia akhirnya berbohong. Dia berkata kepada Abimelek, "Aku sedang menjalankan tugas dari tuanku raja." Supaya apa? Supaya dia dapat persenjataan. Kenapa? Karena di kota itu tersimpan pedang miliknya Goliat. Itu dia ambil, itu dikasih. Tapi dengan cara apa? Dia berbohong. Nah, yang lebih celaka lagi apa, saudara? Di pasal 22, saat dia dalam kondisi seperti orang gila itu, dalam ketakutannya, tahu-tahu datang orang-orang yang dalam tanda kutip brengsek semua, saudara. Orang-orang yang bermasalah. Dalam ketakutannya dia lari bersembunyi di dalam sebuah goa, tapi kemudian di situ berdatangan orang-orang yang punya masalah. Ya, 1 Samuel pasal 22 ayat 2 dikatakan, "Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, dan ia diminta untuk menjadi pemimpin mereka." Banyaknya kira-kira 400 orang. Wow, saudara, dalam kondisi kekalutan, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi yang tidak baik, itu justru datang orang-orang yang punya masalah. Saudara, coba kita renungkan baik. Pernah enggak dalam kondisi kita sedang mengalami musibah, masalah, terpuruk, tahu-tahu datang masalah lain? Mungkin bahasa sederhananya, sudah jatuh tertimpa tangga, saudara, ya. Jadi ketambahan masalah. Dia harus memikirkan 400 orang ini, dan dia harus menjadi pemimpin buat mereka. Coba bayangkan bagaimana jadinya, saudara. Kenapa? Karena dia harus menyelesaikan masalah dalam dirinya dulu untuk dia bisa menolong orang-orang ini. Dia harus mulai membenahi apa yang ada dalam hatinya. Dia harus mulai membenahi hatinya untuk benar dulu, baru kemudian dia bisa memimpin orang-orang ini. Coba bayangkan kalau dia sendiri nggak beres, maka orang-orang yang dia pimpin juga akan menjadi orang-orang yang nggak beres juga, saudara. Nah, kemudian inilah
yang akhirnya memunculkan sebuah mazmur, Tuhan adalah gembalaku. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, di tengah-tengah kondisi yang berat itu, justru dia menaikkan mazmur pujian kepada Tuhan. Karena kalau saudara membaca selanjutnya ayat pasal 23, pasal 24, setelah kehidupan hatinya beres, yang terjadi apa? Dia punya kesempatan loh untuk membunuh Saul. Pasal 24, anak buahnya siap menghunus pedang untuk membunuh Saul. Dan itu ada di depan matanya kesempatan itu. Tapi yang dia kerjakan apa? Justru dia larang anak buahnya, jangan. Dia cuma potong sedikit dari punca jubahnya Saul. Dia berkata, ini orang yang diurapi Tuhan, aku nggak patut untuk menyentuhnya. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Yang dia kerjakan apa? Dia belajar untuk menetapkan hatinya. Saudara dengar baik. Saat kita mengakui dan menyatakan Tuhan dalam hidup itu sebagai gembala yang punya kuasa untuk menjaga, melindungi, memelihara hidup kita, maka kita akan merasa menjadi pribadi yang sangat bersyukur. Kenapa? Karena kita akan menyadari setiap kelemahan kita. Domba itu adalah binatang lemah, saudara. Walaupun dia punya kekuatan tanduk kepala yang kuat untuk bisa menyerang, tapi dia tetap binatang yang paling lemah dan bahkan dikatakan bodoh dalam golongannya. Domba itu dia memang diperlengkapi dengan bulu yang tebal, dan itu dia pakai untuk menjadi pelindung di saat mereka diserang oleh serigala atau singa. Jadi di saat domba-domba itu diserang oleh serigala, maka yang dilakukan domba-domba ini apa? Mereka akan mulai belajar saling melindungi satu dengan yang lain. Mereka akan mulai berkerumun, berkelompok, karena domba ini sukanya berkelompok. Beda dengan kambing, saudara. Nah, setelah mereka berkelompok, yang mereka lakukan apa? Domba ini akan mulai naruh kepalanya di bagian dalam. Ya. Jadi kalau mereka mulai ngumpul bersama, kepalanya ditaruh di bagian sisi dalam, yang ada di sisi luar adalah apa? Bokongnya semua ini, saudara. Pantatnya itu ditaruh di sisi luar. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka sadar mereka lemah. Singa tahu tempat terbaik untuk menyerang mana? Leher, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu saudara lihat ya, film-film tentang binatang-binatang, suka melihat yang diserang oleh binatang buas, singa, anjing dan segala macam ya, yang buas itu, maka mereka akan langsung nangkep di lehernya. Dan bagian leher ini adalah bagian bulu yang paling tipis. Ya. Tetapi domba, karena mereka sadar akan kelemahan, mereka kasih bokongnya. Kenapa? Karena di bagian pantatnya itu, di bokongnya itu terdapat bulu yang paling tebal. Itu yang mereka kerjakan. Mereka sadar akan kelemahan. Yang kedua, domba ini adalah binatang lemah. Kenapa? Karena mereka ini adalah binatang yang memerlukan pemimpin. Mereka adalah binatang yang mudah sekali tersesat. Jadi mereka memerlukan pemimpin. Makanya gembala kalau di Timur Tengah selalu berdiri di depan. Mereka akan memimpin di depan. Ya, kalau Bapak Ibu sudah baca dalam Injil Yohanes, ya, domba ini mengenal suara gembalanya. Mereka akan dipimpin oleh gembala. Kalau kurang untuk menjaga, yang dilakukan gembala apa? Mereka pakai anjing-anjing yang bisa untuk membantu. Itu gambarannya. Nah, di tengah-tengah kelemahan itu, maka ada hal yang disadari oleh Daud bahwa dia nggak akan mungkin melakukannya sendiri. Menghadapi kondisi yang sulit, menghadapi keadaan yang menekan, maka dibutuhkan sebuah tindakan. Yang dia lakukan apa? Kita lihat dalam Mazmur 23 tadi. Dikatakan yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa artinya? Ini merupakan
merupakan sebuah pernyataan hati. Ini merupakan sebuah pengakuan sikap menempatkan Tuhan sebagai penguasa di dalam kehidupan, menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang menjadi penolong di dalam kehidupan. Dan dia nyatakan, kalau Tuhan menjadi gembala, maka aku nggak akan pernah kekurangan. Itu yang dia katakan. Walaupun mungkin dia pernah mengalami kekurangan, di gua Adulam dia sempat menjadi orang yang kekurangan makanan. Bahkan dia berkata, kalau ada yang bisa ngambilin aku minum di perigi, ya, maka dia akan aku angkat menjadi pahlawan. Dan benar, saudara, ada orang-orang yang mengambilkan. Jadi ini merupakan sebuah pengakuan, mengakui bahwa Tuhan adalah gembala yang menjamin hidupnya. Bukan cuma sekedar membuat tidak berkekurangan, tetapi ayat 2 dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dia membimbing aku ke air yang tenang. Inilah pengakuan imannya. Ya. Dia menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menuntun hidupnya, membawa kehidupannya ke tempat yang membawa damai. Saudara, rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, itu tempatnya di mana sih, saudara? Di pikiran atau di hati? Ayo, di mana? Di pikiran atau di hati? Coba direnungkan baik. Rasa takut, rasa cemas, itu tempatnya di pikiran atau di hati? Halo, coba siapa yang di pikiran angkat tangan. Edi angkat tangan. Yang di hati siapa coba? Oh, banyakan yang di hati, ya. Dan memang iya, saudara. Kecemasan itu sebenarnya datangnya di hati. Maka dari itu Daud dia mulai berkata begini, ya. Mengapa engkau tertekan ya jiwaku? Hati, saudara. Maka dari itu perlu untuk kita mulai menaruh Tuhan, untuk mulai berkuasa atas hati kita. Saudara, saat hatimu tenang, saat keadaanmu menekan, tetapi engkau tetap memiliki hati yang tenang, teduh, maka engkau akan bisa meyakini bahwa Tuhan pasti akan membuat mujizat di dalam kehidupan. Itu yang harus kita bangun, ya. Dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini adalah sebuah seruan hati. Ini adalah sebuah pernyataan hati. Iman timbul dari hati, dari telinga, dan tersimpan di dalam hati. Telinga yang mendengar firman, yang mengubah kondisi hati. Maka di saat hati kita mulai dibentuk oleh firman, maka kemudian itulah yang membuat kita akhirnya bisa memiliki satu tindakan yang baik di dalam kehidupan kita, ya. Oleh karena itu penting sekali untuk kita menetapkan hati kita. Untuk apa? Yang pertama, untuk percaya, ya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan sebagai gembala. Apa artinya sebagai gembala? Artinya dia yang berotoritas atas kehidupan kita. Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Jadi menjadi sebuah pilihan. Saat kondisi yang sulit, kita mau percaya sama siapa? Apakah kita mulai percaya kepada Tuhan dalam kemahakuasaannya, atau kepada manusia dalam keterbatasannya? Ya, itu menjadi sebuah pilihan. Kita mau taruh kepercayaan kita kepada Tuhan, hati kita tetap percaya bahwa Tuhan punya kuasa, atau kita manusia yang menganggap diri kita mampu, tetapi sebenarnya nggak ada apa-apanya, nothing. Ya.
Tapi persoalannya kadangkala waktu kita percaya sama Tuhan, kita berpikir, kita berharap Tuhan berbuat sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Seringkali apa yang dikerjakan Tuhan itu jauh di luar pemikiran kita. Maka dari itu penting sekali, saudara, untuk kita menaruh pilihan di dalam hati kita. Yang pertama, apakah kita percaya kepada Tuhan? Tapi yang kedua, kita lihat ayat 2 dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, yang bisa buat ini siapa? Tuhan. Gak ada yang lain. Yang bisa menuntun hidup kita, mengarahkan ke tempat padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Coba bayangkan, ini adalah situasi di mana benar-benar damai. Rumput yang hijau, air yang tenang, ya. Saudara bayangkan musik dengan alunan air yang gemericik yang tenang. Wow. Itu adalah sebuah suasana di mana benar-benar ada ketenangan di dalamnya. Jadi bukan karena kondisi rumputnya yang baik semua, no. Bukan karena keadaan air yang berlimpah-limpah, enggak. Tetapi di sini dikatakan dibawa ke sebuah suasana yang tenang. Dibawa kepada sebuah keadaan di mana engkau bisa menenangkan hatimu, meneduhkan hatimu. Kenapa? Karena kalau kita punya hati yang tenang, pikiranmu tenang, engkau bisa memutuskan sebuah tindakan yang benar dalam kehidupan. Jadi Daud, dia bukan berbicara masalah, oh Tuhan kasih makan, Tuhan kasih minum. Enggak, saudara. Ya. Menghadapi orang-orang yang bermasalah 400 orang, di tengah-tengah tekanan dia mau dibunuh oleh Saul. Bahkan bangsa-bangsa lain pun mulai mengincar dia karena mereka sepakat dengan Saul. Maka di dalam setiap perjalanan dia merasa takut. Gara-gara apa? Gara-gara orang berkata, oh Daud mengalahkan berlaksa-laksa Saul beribu-ribu. Itu menjadi ancaman tersendiri dalam hidupnya. Itu membuat dia merasa takut kemanapun dia pergi. Jadi dia tuh sudah tidak berpikir tentang apa? Makanan jasmani, minuman jasmani yang mengenyangkan perut dan mulut. Enggak. Tapi dia berbicara tentang apa? Kalau Tuhan jadi gembalaku, aku percaya, maka dia akan menjadi penolong, membuat aku enggak kekurangan. Dan yang terpenting apa? Membuat hidupku ada dalam kondisi yang tenang. Jadi kalau ada pembela, maka itu akan membuat dia menjadi tenang dalam kehidupan. Saudara, apapun yang kita hadapi, kalau kita mempercayai Tuhan dalam hidup dan menempatkan Dia menjadi gembala dan penguasa dalam hidup, maka ini yang Dia jamin dalam hidup kita, yaitu apa? Hati kita punya rasa tenang di dalam Tuhan. Satu nyanyian dikatakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Itu adalah sebuah mazmur pujian yang sangat luar biasa. Dikala Tuhan pimpin hidup kita, maka engkau akan dibawa oleh Tuhan untuk mengalami sebuah suasana di mana engkau bisa memiliki hati yang sangat tenang, teduh, dan engkau akan dibawa oleh Tuhan untuk bisa menyelesaikan semua keadaan yang tadinya membuat pikiranmu cemas, yang tadinya membuat hatimu galau. Engkau akan dibuat oleh Tuhan tenang. Sebelum saya mengakhiri, saya ajak Bapak Ibu Saudara merenungkan satu peristiwa di mana pada waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya.
Mereka naik ke sebuah perahu dan kemudian Tuhan Yesus tidur di buritan. Sedang Tuhan Yesus tidur di buritan, para murid-murid mereka berusaha mengendalikan kapal itu dengan kekuatan mereka. Kenapa? Karena basically mereka adalah orang-orang yang paham banget dengan dunia perlautan. Ya, kita tahu Petrus, Yakobus, Yohanes ini adalah orang-orang yang setiap hari ada di laut karena mereka nelayan. Jadi sudah paham banget menghadapi topan dan badai. Tetapi kemudian di danau itu tahun-tahun benar-benar badai, topan sangat dahsyat sekali. Sampai akhirnya di dalam keputusasaan itu mereka ingat, wah ada Tuhan Yesus tidur di belakang. Mereka bangunkan dan kata mereka apa? Yesus, Tuhan, apakah Engkau nggak peduli kapal kita sudah mau tenggelam? Tuhan Yesus bangun dari tidur dan dia mulai berkata, hai topan, hai badai, tenanglah. Dan kemudian dia ngomong sama murid-muridnya, hai engkau yang kurang percaya, tenang. Saudara, ada banyak kali dalam persoalan hidup kita yang dibuat tenang itu bukan kondisi sekeliling kita, tapi bisa jadi Tuhan berkata, hei anakku, tenangkan hatimu. Percayalah Tuhan menyertai engkau. Dia akan jadi gembala. Saat engkau meyakini Tuhanmu, mendekat kepada Tuhan, hatimu dibuat tenang, pikiranmu mulai jernih. Engkau bisa menetapkan sebuah langkah demi langkah, sampai akhirnya engkau bisa melewati semua badai itu dan menjadi orang yang berbahagia karena pertolongan Tuhan nyata sempurna dalam hidup. Mari tundukkan kepala.